Bagaimana tidak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya, baik dari Abi Hurairah ataupun dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shama yawman zahzahallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Wa fi riwayah man shama yawman ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Orang yang puasa satu hari saja. Ini bukan puasa Ramadan. Puasa lainnya ini. Puasa walaupun saya Ramadan, satu hari saja. Ya, man shama yawman fi sabilillah. Dia niat karena Allah. Allah jauhkan darinya api neraka sebanyak berapa? 70 tahun. Bayangkan perjalanan 70 tahun kira-kira berapa juta mil. Di dunia ini perjalanan untuk mencapai satu tujuan dengan waktu 70 tahun itu berapa mil? Artinya Allah menunjukkan, hai orang yang berpuasa, berbanggalah. Sedikit pun aku tidak akan kutemukan dirimu dengan apa? Dengan hawa panas api neraka. Jaraknya 70 tahun. Jadi jangan. Berbicara masalah puasa, tentu tidak semua orang yang memandang puasa ini dengan gembira dan bahagia. Karena orang yang beriman sajalah yang akan mendengar puasa ini penuh dengan kebahagiaan. Apa yang ia imani? Tentu yang ia imani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas janji-janjinya kepada orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sebagai panduan buat kita semua bahwasanya kita ini berhak ya untuk menyambut Ramadan atau puasa ini dengan bahagia. Apa kata beliau? Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Idza aftara fariha. Ketika dia berbuka puasa, dia akan bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan yang kedua nanti ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbahagia dan berbangga dengan puasanya. Setiap sore kita berbuka puasa, senang melakukannya dengan gembira, bahkan dengan semangat untuk menikmati sajian yang diberikan oleh istri kita, oleh keluarga kita. Kebahagiaan buka puasa tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak puasa. Tidak akan mungkin. Karena hanya orang yang puasa merasakan kebahagiaan itu. Apa sebab? Dari mulai fajar sampai maghrib ia menahan keinginannya. Ia menahan kemauannya, kehendaknya untuk menikmati apa yang mestinya halal bagi kita, tapi diharamkan karena kewajiban kita kepada Allah. Bayangkan, menjelang buka puasa, betapa kita ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Itulah salah satu bentuk kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini kata Allah jangan ditunda. Kata Nabi kita Muhammad jangan ditunda. Karena salah satu kesunahan ketika kita sedang berbuka puasa adalah ta'jil. Apa ta'jil? Menyegerakan, menikmati apa yang disajikan untuk buka puasa kita. Ketika adzan datang, sudah waktunya yang tepat, ya, muadzin menyampaikan bahwasanya maghrib sudah tiba, maka kita tidak boleh menundanya dengan sholat sunnah dulu, kita tidak boleh menundanya dengan baca Quran dulu, tidak boleh. Tapi diizinkan oleh Allah kita berbahagia dengan menikmati makanan, dan nikmat makan berbuka puasa bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak semua makan itu bernilai ibadah, tapi khususnya berbuka puasa, kegembiraan yang dinilai ibadah oleh Allah. Bahkan tidak cukup itu, orang yang sedang berbuka puasa bertambah pula kebahagiaannya. Apa? Ketika dia berbuka puasa, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kita bersunnah doa ketika sebelum buka. Ada dua riwayat yang boleh kita amalkan. Pertama, ya, riwayat yang biasa kita amalkan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini nilai hadisnya mursal tapi sanadnya hasan.
Ada hadis yang tidak terbantahkan, sahih, yaitu dhahabadh dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kedua riwayat ini boleh kita pakai, boleh kita baca semua. Kalau tidak hafal yang kedua, baca yang pertama. Tidak hafal dua-duanya, doa yang lain. Ya Allah, ini nikmat-Mu Engkau rezekikan kepadaku, ya Allah. Jadikan ini kekuatan untuk ibadah kepadaku, ya Allah. Terimalah amal ibadah puasaku, ya Allah. Jadikanlah kami sekeluarga orang-orang yang bertakwa. Makanan ini berkah. Dan jadi masalah, tidak ada larangan. Doa apa saja. Tapi doa tadi salah satu yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa bahagianya orang yang berpuasa. Bahkan ketentuan makanan yang dimakan pun bernilai kesunahan. Makanya kita perhatikan ketika berbuka puasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan. Salah satu hal yang sunnah bagi yang punya makanan kurma, dulukan kurma 1 atau 2 atau 3 untuk mengedepankan makanan yang lainnya. Kalau tidak ada, air putih terlebih dahulu. Kalau kurma ada, air putih kita minum. Setelah itu apa? Dulukan yang memberikan kekuatan badan kita, yaitu apa? Yang memberikan kekuatan seperti makanan yang manis atau yang lainnya, seperti apa? Buah atau apapun. Maka mari kita perhatikan betapa puasa ini memiliki kebahagiaan yang tidak dimiliki kecuali oleh orang yang berpuasa. Sekali lagi, buka puasa ini yang tahu hanya orang yang puasa. Yang tak puasa, siangnya dia tidak puasa, makan kapanpun, mendengar azan maghrib baginya biasa saja. Kita yang hadir dalam majelis ini, dalam mimbar, dalam sholat Jumat ini, betapa rindunya dengan azan maghrib, betapa inginnya maghrib segera. Tanda kebahagiaan itu ada pada orang yang berpuasa. Tapi orang yang tidak berpuasa, mohon maaf. Kemudian kebahagiaan al-fitru berikutnya apa? Nanti ketika 1 Syawal. Orang yang berpuasa sungguh merindukan hari itu, dan itu bagian nikmat dari Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian berpuasa, sempurnakanlah hitungannya. 29 hari kah? Atau 30 hari kah? Berdasarkan hilal yang dilihat oleh tim-tim yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah kita. Maka ketika kita mendapatkan nikmat itu, apa kata Allah? Walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah, memujilah Allah, membesarkanlah Allah. Kenapa? Karena kita diberi hidayah untuk dapat melaksanakan apa? Puasa. Dan sekali lagi, Lebaran itu hanya punya nilai yang indah bagi siapa? Bagi yang puasa. Bagi yang tak puasa, apa bedanya? Ramadan tak puasa, Ramadan tak ibadah, ya. Tapi kalau bagi orang yang berpuasa, subhanallah, bahagianya. Bahkan berita TV pun ditunggu, dinantikan kapan berita itu akan datang. Makanya kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dengan puasa kita, karena kita akan berbahagia dengan hasil puasa kita. Belum lagi pahala-pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang berdiri ini adalah pendosa. Saya yang berdiri ini adalah hanyalah Allah yang betapa tahu maksiat, baik nikmat, baik maksiat yang tidak terlihat sampai maksiat yang terlihat. Ramadan ini adalah bagian kita melakukan kebaikan. Kita mungkin baru taubat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau mau seandainya Allah cabut nyawa kita hari ini, bisa jadi perhitungan kita bukan layak ahli surga. Karena puluhan tahun kita jatuh dalam murka Allah, jatuh dalam maksiat kepada Allah. Tapi subhanallah, Ramadan ini bagi siapa yang melaksanakan ibadah di dalamnya, bukan main panen pahala. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, memberikan semangat kepada kita. Apa kata beliau? Anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi faridatin adalat lahu 70 faridah fi ghairi Ramadan. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan perbuatan amalan wajib 1 kali, sama nilainya seperti 70 kali berbuat amalan wajib. Salat Jumat kita ini dihitung oleh Allah 70 kali kebaikan. 1 kali salat, wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kali perbaikan, 1 kali perbuatan baik dihitung 10. Bayangkan 70 kali 10. Masya Allah.
Maka kita berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, ini adalah sebuah kesempatan bagi saya yang selama hidupnya masih jauh ibadah, yang selama hidupnya masih jauh tunduk kepadamu. Maka aku jadikan kesempatan ini untuk apa? Menumpuk-numpuk tabungan kebaikan kita untuk kelak dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah buat kita. Maka wajar orang yang berpuasa itu apa? Bahagia. Ini Ramadan. Lalu bagaimana dengan amalan sunnah? Nabi kita bersabda, وَمَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِنَافِلَةٍ عَدَلَتْ لَهُ بِفَرِيضَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانٍ. Siapa yang mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan sunnahnya pada bulan Ramadan, maka amalan sunnah tadi dihitung seperti amalan wajib. Masya Allah. Salat sunnah qabliyah kita tadi dihitung seperti salat subuh. Masya Allah. Maka terima kasih ya Allah, Engkau yang maha kasih, maha sayang, memberikan kebahagiaan ini kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa. Ingat, Ramadan ini berlaku bagi dua orang, berpuasa dan mengisinya dengan amal ibadah. Baru yang berikutnya, kebahagiaan, puncak sebuah kebahagiaan. Tadi di dunia menuju akhirat, sekarang kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya kebahagiaan. Apa kata Nabi kita? Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Nanti ketika dia berjumpa dengan Allah, maka dia akan berbahagia dengan puasanya. Ingat, berjumpa dengan Allah. Ketika kata-kata Nabi kita berjumpa dengan Allah, tidak ada lain. Orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan Allah hanyalah ahlu surga. Karena orang-orang yang tidak ahlu surga tidak akan diizinkan untuk melihat zatnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, satarawna rabbahu. Bertemu presiden kita senang, bertemu gubernur kita senang, bertemu wali kota kita senang, bertemu wali kota kita bangga, bertemu dengan menteri kita bangga, bertemu dengan orang yang terkenal di dunia ini kita bangga. Kita bertemu dengan Allah yang menentukan segala macam ketentuan. Kita bertemu dengan Allah yang menentukan kebahagiaan kita. Kita bertemu dengan Allah yang menciptakan istri kita. Kita bertemu dengan Allah yang melahirkan anak-anak kita, yang menciptakan anak-anak kita. Kita bertemu dengan Allah yang memberi jantung kita yang sehat. Kita bertemu dengan Allah yang memberi tubuh kita sehat. Berdosa saja butuh nikmat dari Allah, apalagi ibadah. Makanya berjumpa dengan Allah adalah keindahan yang luar biasa. Tidak diberikan ini, ya, kecuali bagi orang-orang ahli surga. Maka puasa salah satu jalan. Oh, bagaimana tidak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya, baik dari Abi Hurairah ataupun dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shama yawman zahzahallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Wa fi riwayah man shama yawman ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Orang yang puasa satu hari saja. Ini bukan puasa Ramadan. Puasa lainnya ini. Puasa walaupun saya Ramadan, satu hari saja. Ya, man shama yawman fi sabilillah. Dia niat karena Allah. Allah jauhkan darinya api neraka sebanyak berapa? 70 tahun. Bayangkan perjalanan 70 tahun kira-kira berapa juta mil. Di dunia ini perjalanan untuk mencapai satu tujuan dengan waktu 70 tahun itu berapa mil? Artinya Allah menunjukkan, hai orang yang berpuasa, berbanggalah. Sedikit pun aku tidak akan kutemukan dirimu dengan apa? Dengan hawa panas api neraka. Jaraknya 70 tahun. Jadi jangankan nanti kita merek api neraka, kita lihat. Kita jangankan nanti baunya, merek api neraka bagi orang yang berpuasa di jalan Allah dijauhkan oleh Allah sebanyak 70 tahun. Orang tuaku, dulur-dulurku, keluargaku, wahai sanak-sanakku semuanya yang beriman kepada Allah. Mari kita ya laksanakan apa yang dipandu oleh Nabi kita Muhammad SAW dan berbahagialah. Bukan berbangga kepada manusia, tapi bersyukurilah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Aku masih diberi umur untuk dapat bertemu dengan Ramadan. Aku masih beri kekuatan untuk dapat melaksanakan puasa. Aku masih diberikan taufik untuk dapat melaksanakan ibadah. Terima kasih ya Allah. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa. Maka sebagai pesan yang terakhir, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu
wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu akan hancur, akan rugi kecuali orang yang beriman. Sekalipun jasadnya hancur, orang beriman itu tidak akan pernah hancur di hadapan Allah. Ya, tidak akan pernah hancur. Begitu juga orang-orang yang beramal saleh dan orang yang saling mengajak kepada kebaikan dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana ya Allah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahilah kami di Ramadan ini. Berilah kami hidayahmu dan taufikmu ya Allah, agar kami mampu menjadikan Ramadan adalah sesuatu hal yang memiliki nilai berharga bagi kami ya Allah. Ya Allah, Ramadan jauh lebih berharga dari apapun yang berharga di dunia ini ya Allah. Karena dengan Ramadan kebahagiaan dunia dan akhirat kami ya Allah ditentukan. Ya Allah, karena Ramadan juga menjadi kesempatan kami meningkatkan kualitas kami di hadapan-Mu ya Allah. Level kami di hadapan-Mu dengan Ramadan ini menjadi meningkat, terutama derajat orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami ya Allah dengan puasa yang kami lakukan penuh dengan kelalaian dan kekurangan ini mengangkat derajat kami sebagaimana yang Engkau sebutkan dalam firman-Mu, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami berharap Ramadan ini juga mempengaruhi keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, sehingga dengan Ramadan ini iman mereka terdidik, hati mereka terdidik, jiwa mereka terbawa menuju-Mu ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, terimalah puasa kami ya Allah walaupun banyak dosanya. Terimalah juga ibadah kami, wajibnya, sunnahnya, tarawih kami ya Allah yang kami lakukan dengan penuh keluhan. Tapi ya Allah, Engkau Maha tahu kamilah manusia ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, berkahilah ya Allah, berkahilah kami di Ramadan ini. Terimalah apa yang kami lakukan ya Allah. Masjid yang mulia ini jadikan salah satu sarana kebaikan untuk seluruh umat ya Allah, dan juga bagi siapapun yang membangunnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.